Untuk menjadi jiwa-jiwa yang spiritual itu memang kita harus menyadari semua introspeksi dan sebagainya. Nanti dengan ketenangan batin itu nanti timbul ide untuk melangkah, kan seperti itu. Iya. Kadang gini Bu Kanti, saya secara pribadi juga berpikir gitu, bahwa kan banyak spiritual Jawa seperti Bu Jawa itu Bu Kanti ini kan Jawa ini bangkit kan gitu Bu gitu. Yeah. Nah dengan melihat fenomena yang ada di negara kita ini, contohnya satu gitu, kan setiap tahun bahkan ribuan sampai ratusan ribu kan anak-anak itu yang lulus dari salah satu lembaga pendidikan yang berbasis ajaran dari luar gitu Bu. Nah itu kadang sampai ratusan ribu. Nah terus bagaimana Jawa itu bisa bangkit sedangkan kita sekolah aja nggak punya, orang Jawa sendiri yang punya kawarung nggak berani untuk membuka ilmunya di umum lah. Terus apa nggak sulit tapi Jawa ini bangkit? Lah itu sebetulnya itu juga leluhur kita, ini kembali ke leluhur Mas ya. Leluhur kita itu sepertinya juga saat ini memberi orang-orang yang dipilih kan gitu. Banyak kebangkitan spiritual Jawa. Untuk akhir-akhir ini kan banyak kebangkitan spiritual Jawa karena kadang-kadang kita ada yang penasaran kenapa kok apa ya itu apa dari Jawa itu kok tidak menjadi Jawa kan gitu. Jadi ada kebangkitan spiritual itu juga ikut dari leluhur Mas Iko. Ada ikut campur tangan dari leluhur. Kayak gak terima kalau Jawa dihilangkan kan gitu. Jadi kita yang sering berspiritual itu ada insting-insting yang untuk membangkitkan. Jadi ada yang belajar napak tilas tentang situs-situs yang hilang, yang kemarin pernah diharamkan atau dimusyrikkan. Itu banyak yang bangkit untuk mencari jati diri. Ada yang napak tilas, ada yang banyak ajaran-ajaran atau kawaruh yang muncul. Karena sepertinya sudah waktunya untuk bangkit dan memahami bahwa Jawa itu berfilosofi dan ada tata krama tadi, ada unggah-ungguh, ada berbudi dah. Tinggal ini satu Mas ya. Apa Bu? Dukungan dari pemerintah. Nah, menurut saya ini tinggal dukungan pemerintah bagaimana Jawa itu punya huruf loh Mas. Punya huruf ono coroko dan sebagainya, tembang-tembang atau syair-syair untuk mengerti tentang hidup. Itu bagi saya pribadi sebetulnya masuk di kurikulum nanti kita kembali ke Jawa. Ke Jawa yang Jawani kan yang Jawani. Orang Jawa mboten yang Jawani. Nah, kita juga butuh dukungan bukan hanya ide-ide kita sendiri sebagai pelaku spiritual Jawa. Kan gitu. Nah, tinggal dukungan pemerintah. Betul. Ya. Semoga banyak yang mendengarkan kurikulum di pemerintahan ada kurikulum Jawa dan spiritual Jawanya. Begitu. Perlu bukti dari pemerintah sangat penting. Tentang bagaimana memahami Jawa itu banyak sebetulnya. Itu kan juga menghilangkan jati diri kita kan gitu. Filosofi dan serat-serat itu semoga bisa keluar yang dituliskan para apa itu ya orang-orang dulu yang serat-serat Jawa itu kan banyak, tapi yang ditembangkan itu masih, tapi yang serat-seratnya banyak yang hilang karena tidak dimunculkan. Nah sebetulnya tidak hilang, tapi tidak munculkan karena menganggap itu wingit karena tidak sama. Tapi sebetulnya ada Bu ya? Ada, banyak yang apa ada. Itu memang sengaja untuk dihilangkan atau bagaimana Bu Kanti? Kayak kan banyak kan sastra Jawa gitu. Sastra Jawa itu. Benar untuk saat ini memang tidak hilang kok. Cuma itu dianggap sakral. Jadi untuk menjaga. Tapi salahnya itu kan tidak tahu anak turunnya bahwa itu
dianggap sakral kitab-kitab itu kan gitu. Bu, ini kan kita ke tema lagi Bu, terkait spiritual tadi Bu. Kan sering kita ini mendengar istilah spiritual ya. Ketika orang itu kena problem, pasti orang tuh bilang belajar spiritual gitu. Ketika kita jatuh misalkan terkait finansial gitu, belok spiritual. Nah, apa sih Bu kaitannya spiritual kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Bu? Nah itu kalau kita berspiritual itu kan menyadari diri kita sendiri Mas, betulnya sadar bahwa kita itu ada yang menjalani itu kan, kita hanya ikut cerita kan. Kan butuh kesadaran. Kalau tidak sadar kan kita sering mengeluh. Kalau kita sadar, oh iya Mas, aku ki kan ya mau sadar mau nglakoni, tapi kita akan menjadi semangat bagaimana kita keluar dari jalan kejatuhan itu toh Mas. Untuk menjadi jiwa-jiwa yang spiritual itu memang kita harus menyadari semua introspeksi dan sebagainya. Nanti dengan ketenangan batin itu nanti timbul ide untuk melangkah kan seperti itu. Dengan suwungnya itu, dengan berspiritual itu kan menjadikan diri kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih tenang, tidak ego, tidak apa. Dengan berspiritual kita menjadi tenang untuk membuat diri kita bijak untuk diri kita sendiri. Nah seperti itu. Dan dengan ketenangan, kalau di berspiritual itu ada meditasi, ada nyuwungno, ada banyaklah kata-kata tapi nek topo zaman sekarang enggak, topone topo ngerame kan ya. Soalnya tidak harus. Bukannya tidak harus ya. Kita cara untuk menenangkan itu banyak kok, tentang bagaimana kita memahami ide-ide itu. Jadi insting kita nanti bermain dan ketenangan batin yang tenang membuat kita lebih peka untuk bermanifest kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran atau kegelisahan lagi karena kita sudah memahami. Dan diam atau hening itu solusi dari permasalahan kan gitu. Itu juga tentang spiritual itu ya, hening dan memahami ya. Bu, ini ada sebuah pernyataan Bu terkait spiritual gitu. Berspiritual sebagai solusi masalah kehidupan. Bu Kati sepakat enggak? Iya toh. Pasti ya. Kalau itu sadar Mas, berspiritual sadar diri lah gitu. Untuk kehidupannya. Banyak Mas teori-teori atau filosofi untuk menghadapi hidup itu. Bukan kita berspiritual itu untuk menjadi sakti, bukan, salah gitu. Salah, bukan tapi menjadi kaya. Bukan, tapi memahami diri kita dengan ketenangan batin kita akan bersyukur, ada rasa syukur itu. Nanti kita berjalan dengan ketenangan, dengan keyakinan. Nah, nanti ada mulya yang sejati kan gitu. Ciri-ciri orang Jawa itu biasanya permintaannya kan urip mulya sejati, mati sempurna kan gitu. Muntik mati yang sampurna. Hidup mulia, mati sampurna. Mati sampurna. Itu pemahaman filosofi Jawa. Bukan itu, biasanya banyak orang-orang yang berspiritual itu keinginannya seperti itu dan menjadi doa kan gitu. Doa itu kan dalam diri kita sendiri. Hidup mulia, mati sempurna. Bagaimana kita tahu sang-sangkan paranya Dumadi kan kembali ke Dumadinya itu. Dumadi itu kan kembali. Kita hidup dan akhir, awal dan akhir kan gitu. Itu begitu. Orang Jawa berfilosofis itu. Kita hidup mulia yang sejati tanpa ada mulia sejati itu kan ketenangan lahir batin kan. Jadi memahami dirinya sendiri dan syukur dengan dirinya sendiri. Tidak pengaruh dengan orang lain ta Mas. Itu jeneng mulia sejati itu nek masih hanya supaya pencitraan lah zaman sekarang. Itu bukan mulia sejati. Mulia sejati itu ya cukup dan bersyukur.
mulya sejati itu. Kalau kita masih kurang, kita bawanya harta, punya semuanya, kalau kita tidak bersyukur itu bukan mulya sejati. Tapi ada ketenangan batin. Itu berspiritualnya kan bagaimana kita memahami diri kita untuk ketenangan jiwa kita. Jadi intinya semua ilmu bagi saya ya. Baik itu ilmu filsafat, ilmu di sekolah-sekolah itu untuk ketenangan jiwa raga, ketenangan batin atau mulya sejati. Sejati ini mulya itu ya kita bersyukur itu. Bu, saya ada teman dan teman ini sudah saya anggap dia ini orang spiritual, gitu. Soalnya kan dia sudah berguru kemana-mana Bu Kanti. Nah, tapi hidupnya itu malah berantakan, gitu. Rumah tangganya hancur, terus ekonominya juga jatuh, gitu. Nah, terus saya berpikir loh, percuma ini belajar spiritual jika masih hidupnya itu menderita. Nah, terkait dengan kasus seperti teman saya tadi Bu Kanti, kesalahannya ada di mana Bu? Nah gini ya, kita sebetulnya mencari guru di mana-mana itu untuk menemukan diri kita sendiri, Mas mestinya. Jadi bagaimana tidak mencari yang di luar, kita punya kesaktian. Biasanya kalau ingin keinginan yang tidak dilampaui batas kita, itu biasanya ya itu ego yang bermain kan. Jadi egonya mungkin yang bermain di situ. Soalnya kalau kita berspiritual atau berilmu dengan berspiritual juga beda. Berilmu itu kan kita diberi serangkaian urut-urutan untuk mencapai, Mas. Sedangkan berspiritual sendiri, ilmu itu untuk diri kita. Bagaimana cara kita kan ke dalam diri kita, semua ilmu yang kita dapat, bagaimana berspiritual dengan diri kita untuk menemukan diri kita yang sejati itu, Mas. Jadi mungkin dengan jadi ego yang itu jebakan spiritual kan. Jebakan spiritual itu seperti itu karena egonya masih bermain. Keakuannya masih bermain, sedangkan akunya sendiri itu tidak berubah dengan aku yang sejati kan gitu. Kita kemana-mana tapi akunya yang sejati kan dia belum tahu kan.